Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bintoro Bagus Permono SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan hasil jawaban kami mengenai analisis pertanyaan tugas yang diberikan, yaitu analisis kasus berikut. Apakah pada setiap kasus tersebut mengandung unsur 5 transaksi terlarang, yaitu riba atau goror, ketidakpastian, maisir atau judi, doror, penganiayaan, jual beli, maksiat, Jika iya atau tidak, tolong sampaikan hasil analisis saudara. Dan adapun soal yang diberikan yaitu Joni hendak memperbesar usaha ternak ayamnya dengan mendirikan 2 kandang baru dengan kapasitas masing-masing kandang mampu menampung ayam sebanyak 5.000. Biaya pendirian 2 kandang beserta segala kelengkapannya sekitar 500 juta. Dan sebelumnya, perkenalkan, saya Tiara selaku moderator dan pemateri, dan adapun rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Gusnia sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Linda Zahira sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Reni Agustin sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Karina Najwa Amardi sebagai pemateri. Nah, untuk pertanyaan yang pertama akan dimulai dengan rekan saya yaitu Renita Agustin. Kepada Renita, dipersilakan. Yang pertama ada kasus 1. Soalnya yaitu karena terkendala modal, Joni pergi ke kantor salah satu lembaga keuangan untuk mengajukan pinjaman. Karena kantor lembaga keuangan tersebut berada pada jalur macet, Joni memilih menggunakan transportasi online saja agar tidak lelah. Apalagi Joni berpikir akan menggunakan layanan finansial teknologi, misalnya OVO atau GoPay, dengan harapan memperoleh diskon 90%. Nah, jawaban kami yang pertama, penggunaan transportasi online dan layanan fintech seperti OVO atau GoPay hanya merupakan metode pembayaran modern yang memudahkan transaksi. Ini tidak terkait dengan akad atau transaksi pinjaman atau pembiayaan yang dilakukan. Namun jika si Joni ini mengharapkan memperoleh diskon 90% dengan menggunakan finansial teknologi seperti OVO atau GoPay, maka hal tersebut termasuk riba card. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya jawaban mengenai kasus kedua. Pertanyaannya yaitu sampailah saatnya lembaga keuangan yang Joni pilih bersedia memberikan pinjaman hanya sebesar 300 juta dengan masa cicilan selama 5 tahun plus bunga 13%. Joni bersedia dan harus mencicil mulai bulan depan. Jika terlambat mencicil, Joni menyetujui adanya denda keterlambatan sebesar 75.000 per harinya. Untuk jawaban analisis kami mengenai kasus kedua yaitu terdapat unsur riba atau bunga yang dilarang dalam Islam. Yang pertama yaitu pembebanan bunga sebesar 13% atas pinjaman merupakan praktik riba yang diharamkan dalam Islam. Selain itu, pengenaan denda keterlambatan sebesar 75.000 per hari jika terlambat mencicil juga dapat dikategorikan sebagai riba jahiliyah. Dalam keuangan syariah, pemberian pinjaman atau utang tidak diperbolehkan mengambil manfaat lebih kecuali sebatas mengganti biaya real yang timbul. Jadi, kasus 2 ini mengandung unsur riba yang dilarang karena adanya bunga pinjaman sebesar 13% dan denda keterlambatan yang berlebihan. Joni seharusnya mencari alternatif pembiayaan dari lembaga keuangan syariah yang terbebas dari riba.
Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjut dengan kasus 3. Karena butuh 500 juta, 200 juta kekurangan Joni usahakan dengan meminjam uang kepada rekan bisnisnya yaitu Andi. Andi hanya bersedia meminjamkan 100 juta dengan syarat tanah Joni seluas 2 hektar digadaikan dan Andi minta harus diizinkan menggunakan lahan tersebut untuk bertani. Joni setuju dan mulai mencicil setiap bulannya selama 3 tahun kepada Andi tanpa bunga. Karena Andi tidak menetapkan bunga, Joni setiap bulannya memberikan hadiah 10 ayam kepada Andi sebagai rasa terima kasih. Untuk jawaban dari analisis kelompok kami, dalam kasus ketiga, praktik gadai tanah tidak diperbolehkan karena mengandung riba sebab terdapat tambahan manfaat dalam perjanjian tersebut dan memberikan hadiah ayam secara rutin tidak boleh karena mengandung unsur riba kar. Dalam syariah tidak diperbolehkan memberikan hadiah sebelum hutang lunas, yang merupakan salah satu dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yang harus dihindari. Meskipun secara formal mungkin dihindari riba, namun jika substansinya masih mengandung unsur riba, praktik tersebut masih dianggap tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hilah atau rekayasa semacam itu bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Sekian dari saya. Selanjutnya, kasus keempat. 100 juta, sisanya Joni coba usahakan dengan salah satu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah tersebut bersedia berinvestasi 100 juta kepada Joni dengan mekanisme bagi hasil tanpa bunga agar terhindar dari riba. Mekanisme bagi hasil yang disyaratkan oleh lembaga keuangan syariah tersebut yaitu: 1. Modal 100 juta yang berinvestasi harus dijamin kembali paling lambat 3 tahun meskipun Joni ternyata merugi atau bangkrut sekalipun. 2. Setiap bulannya Joni harus memberikan bagi hasil sebesar 10% dari 100 juta. 10% kali 100 juta yang dilembagakan tersebut investasikan kepada Joni. Joni bersedia dan bulan depan Joni mulai memberikan hasil. Lalu jawaban dalam analisis kasus 4, yaitu dalam kasus ini terdapat unsur horor atau ketidakpastian yang dilarang dalam skema pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Penjaminan pengembalian modal 100 juta dalam waktu maksimal 3 tahun, meskipun Joni merugi atau bangkrut adalah praktik yang tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil atau mudharabah dalam keuangan syariah. Dalam akad mudharabah, seharusnya penyedia modal ikut menanggung risiko kerugian sesuai porsi modal yang disetorkan. Menjamin pengembalian modal mengandung unsur ghoro. Penetapan bagi hasil sebesar 10% dari modal 100 juta setiap bulannya juga tidak sesuai prinsip mudharabah karena seharusnya bagi hasil dihitung dari keuangan real yang diperoleh bukan dari modal. Menetapkan presentasi bagi hasil yang tetap tanpa mempertimbangkan untung atau rugi operasional mengandung unsur ketidakpastian dan kecenderungan merugi salah satu pihak. Selanjutnya, soal nomor 5. Karena bulan depan Joni mulai mencicil kepada 3 pihak. Joni berpikir untuk meningkatkan penghasilannya. Joni berhasil menjaring 10 peternak ayam skala kecil untuk difasilitasi berupa bibit ayam, pakan, vitamin, dan lain-lain. Namun Joni mensyaratkan 10 peternak itu harus menjual hasil ayamnya hanya kepada Joni. 10 peternak tersebut setuju. Jawabannya,
Berdasarkan informasi dalam kasus 5, tidak ditemukan adanya unsur transaksi terlarang seperti riba, gharar, maisir, doror, atau jual beli maksiat. Riba, tidak ada informasi mengenai adanya praktik riba atau bunga dalam kasus ini. Gharar atau ketidakpastian, skema kemitraan yang ditawarkan Joni kepada 10 peternak ayam skala kecil tidak mengandung ketidakpastian yang berlebihan atau dapat merugikan salah satu pihak secara signifikan. Maisir atau judi. Tidak ada unsur perjudian dalam kasus ini. Doror atau penganiayaan. Kemitraan yang dibangun Joni tidak mengandung unsur penganiayaan atau merugikan pihak lain. Jual beli maksiat. Usaha ternak ayam dan penjualan hasil ayam adalah kegiatan yang halal, tidak terkait dengan jual beli barang atau jasa yang diharamkan. Joni menawarkan fasilitas berupa bibit ayam, pakan, vitamin, dan lain-lain kepada 10 peternak skala kecil dengan syarat mereka harus menjual Pada Joni ini merupakan skema kemitraan yang diperolehkan dalam Islam selama tidak ada persyaratan atau praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi selanjutnya kasus ke-6. Joni juga memperluas usahanya dengan cara membeli ikan lele dari para peternak. Dengan cara membeli lele tersebut per kolam, Joni tidak membelinya dengan menimbang atau menghitung per ekor dengan alasan agar proses cepat dan transaksi jadi lebih simpel. Jadi jawaban dari analisis kasus ke-6 yaitu dalam kasus ini terdapat unsur gharar atau ketidakpastian yang dilarang dalam Islam. 1. Joni membeli ikan lele dari para peternak dengan cara membeli per kolam bukan berdasarkan penimbangan atau perhitungan per ekor. Kedua, praktik ini mengandung unsur ketidakpastian atau gharar yang signifikan karena jumlah atau kuantitas ikan lele yang dibeli menjadi tidak pasti. Yang ketiga dalam jual beli, kuantitas barang yang diperjualbelikan harus jelas dan pasti agar tidak ada pihak yang dirugikan. Yang keempat, membeli per kolam tanpa mengetahui kuantitas pasti berpotensi mengandung unsur penipuan dan ketidakadilan karena salah satu pihak bisa jadi dirugikan. Yang kelima, prinsip kejelasan dan kepastian transparansi dalam transaksi bisnis harus dipenuhi untuk menghindari terjadinya gharar. Untuk unsur riba, maisir, darar, dan jual beli maksiat tidak ditemukan dalam kasus ini berdasarkan informasi yang diberikan. Jadi, meskipun Joni berniat agar proses transaksi lebih cepat dan sederhana, namun cara pembelian ikan lele per kolam tanpa mengetahui kuantitas pasti mengandung unsur gharar yang dilarang dalam Islam. Seharusnya pembelian dilakukan dengan menimbang atau menghitung per ekor untuk menghindari ketidakpastian dan mencegah terjadinya pengambilan hak secara batil. Selanjutnya kasus ke-7. Jadi pertanyaannya, untuk mengamankan bisnis ayamnya, Joni mengasuransikan bisnis ayamnya agar terlindungi dari risiko yang tidak diinginkan. Jadi jawaban dari analisis kasus ke-7 yaitu dalam kasus ini terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan, yaitu yang pertama, gharar dalam barang yang dijual yaitu memperjualbelikan risiko bisnis ayam dan besaran yang tidak diperoleh tidak jelas. Yang kedua, gharar dalam waktu. Tidak diketahui kapan akan menerima timbal balik berupa klaim. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baiklah,
Demikian presentasi jawaban kami mengenai analisis pertanyaan tugas yang telah diberikan. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.